Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Wonorejo, kepada yang terhormat calon guru penggerak angkatan 11, serta seluruh Bapak Ibu guru SDN Wonorejo yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pemaparan desiminasi calon guru penggerak angkatan 11 oleh Ibu Ani Sukaisi, Sarjana Pendidikan. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Lili Sinarsi yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua adalah doa, acara yang ketiga yakni pemaparan desiminasi oleh calon guru penggerak angkatan 11, dan acara yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita mulai kepada acara yang pertama, yang pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Marianto SPD. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada pelaksanaan kegiatan CGP hari ini berjalan dengan lancar, tertib, tentunya dapat menghasilkan dan bermanfaat pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid ya akan bijazati wa sakamini wa barakatan wa sidqi wa barakatan wa rahmatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marianto yang telah memandu doa bersama pada pagi hari ini. Selanjutnya acara yang ketiga atau acara inti dari di pagi hari ini, yakni pemaparan desiminasi oleh calon guru penggerak angkatan 11 kepada Ibu Ani Sukaisi SPD. Saya persilahkan. Terima kasih. Mohon izin Ibu untuk berdiri. Monggo Pak Cecep bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Wonorejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Wonorejo yang pada kesempatan pagi hari ini tergabung dalam pemaparan desiminasi disiplin positif CGP Angkatan 11. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya di sini sebagai
CGB Angkatan 11, saya Ani Sukesi SPD. Dalam kesempatan kali ini, saya yaitu difasilitatori oleh Bapak Fajar Supariawan dan pengajar praktek saya adalah Bapak Nonot Sujarno. Terima kasih. Lanjut Pak Caca. Baik, sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, agar kita tambah semangat dalam menjalankan pemaparan saya yaitu disiplin positif, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Siap ibu-ibu? Siap? Siap. Oke, kita bersama-sama ice breaking terlebih dahulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, di sini saya punya tepuk cinta ya. Kita bersama-sama tepuk cinta ya Bu. Nanti kalau ada prok prok prok, love kecil, prok prok prok, love sedang, prok prok prok, love besar, prok prok prok, love jumbo. Kalau love jumbonya itu berarti berpasangan. Siap? Siap, bersama-sama ya. Yang semangat, tepuk cinta, love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Pak Ari berpasangan sama Bu Lilis. Ya sekali lagi biar kompak. Seharusnya Bu yang bilang Pak Cecep. Ayo. Baik ya. Tepuk cinta. Love kecil. Love sedang. Love besar. Love jumbo. Oke, terima kasih, luar biasa sekali semangatnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan gerakan ini, berdiri semuanya. Ayo, membentuk barisan di depan sini. Ayo, baris hadap sana, hadap sana, hadap sana. Lah. Hadap sana, di sini ada tangannya ke kanan, digerak-gerak, mepet biar digerak-gerakkan ben karo dipijetin. Mepet Pak. Nah, mepet. Nah, kono lho mepet. Ya. Oke ya, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang ya. Jempol digoyang. Asik. Ulangi lagi. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Asik. Terima kasih, luar biasa sekali semangatnya. Enak, Lek. Bagaimana Bapak Ibu setelah dipijet-pijet tadi? Relaksasi sebentar ya. Nyaman sekali kelihatannya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan yaitu pemaparan saya pada pagi hari ini. Next Pak Cacep. Oke. Konsep inti dari budaya positif itu ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma belajar.
Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Terus yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Terus yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini nanti kita akan mengupas banyak sekali tentang kegiatan-kegiatan disiplin positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita ini. Jadi kedepannya sekolah kita ini akan menjadi sekolah ramah anak. Tidak ada kekerasan, tidak ada pembulian antara siswa dan siswa, antara guru dan siswa, antara teman dan teman, dan antara bapak ibu guru ya. Kita akan menerapkan disiplin positif di sini. Lanjut Pak Cacat. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Lupa? Ada yang masih ingat? 6. Apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pinter, cakep. Yang kedua, Kebinekaan global. berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, Kreatif. kelima, Semangat kritis. dan yang keenam, mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang kemarin sudah kita bahas dan kita wujudkan ke dalam visi sekolah kita. Yang nanti ke depannya sekolah kita akan menjadi sekolah yang berkarakter, menghasilkan siswa-siswi yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, next. Miskonsepsi tentang teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini guru itu sukanya mengontrol murid, yaitu kita tidak bisa memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau anak itu tidak ingin, Bu, saya tidak mau ikut gerak jalan, Bu, saya tidak mau menggambar, saya tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan peserta didik, tetapi kita harus menggali dari dia itu yang diinginkan itu apa. Ngaten nggih Bu? Lanjut, untuk ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu menggunakan hal tersebut menuju pada identitas gagal. Di sini panjenengan semua jangan sekali-kali mengkritik peserta didik di hadapan teman-temannya. Dia akan merasa down. Kamu itu tidak bisa. Kamu itu tidak mampu untuk ini. Nah, itu nanti akan menjadi produk gagal untuk anak didik kita. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka tertentu. Murid menyadari dan mencoba menolak, bisa juga murid tergantung kepada orang lain. Jadi kalau kita mengasih contohnya reward, mengasih hadiah, dia terus jaga nih Bu ya, halah aku kok ini maju, pasti saya akan dikasih hadiah. Tapi kalau bu gurunya tidak mengiming-imingi nanti tak kasih hadiah, dia tidak mau maju.
Jadine jagane, ya. Terus selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Betul atau tidak, Bu? Kalau kita paksakan pasti akan terjadi perselisihan, nggih. Kados kula kalih jenengan lak tak paksa, harus ini, harus itu. Akhirnya terjadi permusuhan. Di sini Ibu kepala sekolah, apakah pernah memaksa anak buahnya, Ibu? Sekali-kali juga pernah, tapi kan lihat situasi dan kondisi. Ngoten nggih, Bu nggih. Lanjut. Selanjutnya mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulasi respon tentang dunia yaitu realitas, kebutuhan kita bersama. Teori kontrolnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda, ya. Realitanya kita berbeda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal sama, tapi pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama dengan peserta didik, jenengan ngajar ini harus bisa ini. Ternyata peserta didik mempunyai gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tetapi pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang kita teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Terus teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Okay? Jadi tidak bisa orang lain mengontrol, karena karakter itu yang bisa merubah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Betul? Nah, makanya ketika kita bersikap bersama terhadap peserta didik, kita nggak boleh langsung ngomong tak jumbotos weko. Nah, itu biasanya yang dilakukan. Ada nggak itu? Ada nggak seperti itu? Ya, mulai dari sekarang kita rubah ya. Jadi nggak usah kamu nggak bisa jotos orang rumah aku. Terus selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol. Terus yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jenengan tidak bisa mengontrol orang lain. Jenengan ngongkon belilis, jenengan harus ini. Ya dilakoni. Tapi kalau tidak sesuai dengan hati, mereka akan merasa bagaimana? Tergrundel, terpaksa. Ya tak lakoni tapi terpaksa. Nah, terus selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus teori kontrolnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir memang pokok. Terus teori kontrolnya model berpikir menang. Lanjut. Nah, kita bahas yang pertama yaitu disiplin positif. Saya itu memaparkan disiplin positif. Oh, foto tujuannya Bu Kesi ki maparno disiplin positif. Ngomong disiplin positif itu apa? Ya, tujuannya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Katanya ini adalah tujuan dari disiplin positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita ini. Next, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jenengan bisa mersani sekian banyak. Ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, ya, kebersihan, kesantunan, keadilan, tanggung jawab. Itu semuanya adalah nilai-nilai kebajikan universal.
jenengan bisa mersani di sini, harga diri, gotong royong, sudah kita laksanakan bersama-sama. Ini kelihatannya kedermawanan, saling berbagi dengan sesama itu juga sudah. Percaya diri, menumbuhkan percaya diri pada anak-anak didik kita, sehingga mencetak anak-anak didik kita menjadi seorang pemimpin. Jangan sekali-kali menjatuhkan anak didik di depan orang lain, karena dia akan merasa kehilangan percaya diri, ya, dan itu akan mengakibatkan anak tidak bisa leluasa untuk mengekspresikan diri. Berbeda kalau pelajaran PJOK, harus disiplin. Kalau PJOK itu disiplinnya disiplin dalam hal apa, Pak? Dalam hari berbalik, penataan di lapangan, contohnya kalau di lapangan baliknya harus lurus. Kalau di lingkungan, kebersihan itu wajib. Jadi buang sampah wajib. Kalau tidak ada ya ada hukumannya. Oh, hukuman, iya. Berarti jenengan menerapkan hukuman. Itu nanti akan kita kupas tuntas di sini. Apakah kita bisa menerapkan hukuman di sekolah kita ini? Ya, itu poin untuk pembelajaran kita. Berarti untuk PJOK itu setiap anak didik yang melanggar aturan itu harus ada hukumannya. Begitu ya, Pak ya? Betul. Oh, begitu. Bagaimana kalau menurut pandangan Bapak Ibu semuanya? Kalau menghadapi peserta didik yang melanggar aturan itu bagaimana kalau Bapak Ibu? Ayo, bagaimana? Ada yang punya pandangan? Jenengan kalau ada peserta didik yang melanggar aturan bagaimana? Jenengan kasih apa? Apakah sama dengan Bapak guru olahraga dihukum? Sama tidak? Tidak? Sama enggak? Ya, itu nanti akan kita kupas tuntas di sini. Apakah boleh kita memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran? Next. Oke, ini adalah penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan di kelas 6. Menghormati guru, turun dari sepeda ketika mau bersalaman. Jadi di pintu masuk itu anak-anak biarpun membawa sepeda harus turun terlebih dahulu. Jangan di atas sepeda terus bersalaman, ya. Itu kita biasakan untuk anak bersikap baik. Budaya 5S, senyum, salam, salim, sapa. Itu sudah panjenengan terapkan semuanya? Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Selanjutnya bersalaman ketika masuk kelas. Pemeriksaan kuku dan gigi sebelum masuk kelas. Jadi anak-anak biasanya ketua kelas itu memeriksa kukunya. Kalau panjang diteblek, cuma diteblek saja, Bu. Ayo, besok dipotong. Nggak boleh pakai kayu. Terus disuruh meringis. Kuku giginya tadi itu gosok gigi apa tidak pagi tadi. Next. Nah, setiap pulang sekolah ini yang kami lakukan. Jadi datang kelas dalam keadaan bersih, pulang kelas juga harus dalam keadaan bersih dan rapi. Karena kenapa? Kalau kita itu dalam keadaan bersih dan rapi, itu kita akan belajar menjadi nyaman. Ini contoh pembiasaan bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pembiasaan seperti ini, bisa dimulai dari sekarang. Ngaten ya? Jadi ketika pulang, menutup gorden sebelum pulang, terus bangkunya dirapikan, sampah-sampah yang ada di tempat sampah dibuang, terus sampah-sampahnya dimasukkan ke dalam kelas bersama rak sepatunya. Dan ketika pulang, sebelum pulang kita berdoa dan bersalaman kepada Bapak Ibu guru. Itu contoh penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas saya. Alhamdulillah, tanpa saya kasih kode, setiap hari anak-anak sudah menjalankan budaya positif seperti ini. Ya, tanpa dikasih kode. Ayo, ditutup kordenya. Halo, kursinya dirapikan. Jadi tanpa aba-aba, tanpa perintah dari saya, itu anak sudah sadar sendiri. Lanjut. Oke. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik atau eksternal, berarti di luar.
Ada dua, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus, motivasi intrinsik atau internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, kira-kira yang masuk itu yang mana, Bu? Yang akan kita terapkan di sekolah? Yang mana dari ketiga ini? Yang mana? Motivasi yang mana? Kira-kira? Yang mana? Yang tengah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi nilai-nilainya sudah saya paparkan sekian banyak, itu adalah nilai-nilai universal. Terus menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Ya, next. Nah, ini Pak tadi yang jenengan lakukan, ya. Ada hukuman. Nilai-nilainya hukuman. Hukuman itu berfokus pada menghentikan perilaku negatif. Betul Pak? Nah, kalau positif juga tak hukum. Kamu kalau mengerjakan tugas tak hukum, lari lapangan 10 kali. Nah, itu akan menyusahkan peserta didik. Kamu tidak mengerjakan tugas, sana lari lapangan 10 kali. Itu juga termasuk hukuman. Terus di sini ada restitusi. Ya, restitusi itu memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Contohnya yaitu lakukan apa yang saya katakan ya. Anak-anak, lakukan ya apa yang ibu katakan. Itu adalah restitusi, pendekatan secara halus. Ya. Terus yang ketiga, konsekuensi, membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Contohnya adalah apakah hal sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Ya, kamu ingin melakukan apa? Itu adalah termasuk konsekuensi. Contohnya lagi, ketika anak ada mencoret kemarin ada di sini kelas 6 mencoret-coret pintu. Siapa yang mencoret-coret pintu? Rafa, Bu. Oh ya, sini Rafa, suruh maju ke depan. Rafa, kenapa kamu kok bisa mencoret-coret pintu? Terus konsekuensinya apa kalau kamu harus setelah mencoret-coret pintu? Ya Bu, nanti saya bersihkan. Itu adalah konsekuensi. Tapi kalau Rafa, kamu sudah mencoret-coret pintu, kamu harus membersihkan dan juga harus lari keliling lapangan. Itu termasuk hukuman. Ngoten nggih? Iya, militer Bu. Kalau sistem seperti itu sistem militer. Apa Siti anggar melakukan kesalahan mesti hukum. Nah, itu mari kita berusaha untuk menghindarinya. Next. Yang pertama, yang selanjutnya yaitu penghargaan. Penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dan penghargaan mempunyai dampak yang kurang baik. Di antaranya, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan yaitu dapat menghukum. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita itu ada murid yang mungkin lebih pandai dari murid-murid yang lain, terus kita kasih hadiah, itu ternyata dapat mematikan kreativitas teman yang lain. Benar, ternyata tidak malah termotivasi, dia akan merasa bagaimana? Iya, minder. Jadi dia akan merasa minder. Ternyata itu tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah. Kalau memang panjenengan mau memberikan hadiah, kita berikan hadiah bersama-sama. Nilainya meskipun kecil, itu ternyata lebih baik seperti itu daripada kita unggulkan dia. Kamu adalah juara 1, juara 2, juara 3. Ternyata itu dapat merusak mental
untuk kedepannya kita cukup memberikan motivasi untuk peserta didik. Kalau dia memang ada yang mempunyai kelebihan dalam akademik, kita kasih motivasi yang baik. Kalau dia kekurangan dalam akademik, kita juga akan motivasi menjadi hal yang lebih baik. Ngapain ya? Berarti kalau di rapor tidak usah kasih ranking 1 dan 2, ini tidak ada. Betul sekali Bapak. Kalau di rapor itu ternyata tidak ada ranking, apalagi kurikulum Merdeka Belajar. Anak-anak itu dituntut untuk merdeka. Bisa dia tidak hanya pintar dalam akademik, ternyata di balik kepintarannya itu dia itu ada di balik kelemahannya itu anak mempunyai keunggulan tersendiri. Jadi tidak hanya kamu pintar matematika dan ini kamu pintar olahraga. Lah kamu sementara tidak pintar olahraga. Lah masa kita akan menjatuhkan yang pintar olahraga? Kan tidak adil ya. Ya, sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Maka jadi tidak boleh kita itu langsung memberikan nilai juara, kamu juara 1, 2, 3 dan sebagainya. Ternyata itu tidak boleh. Jadi kita perbaiki lagi mulai dari sekarang. Saya juga belajar Bu. Kalau mungkin yang kemarin-kemarin saya masih ngasih juara dan sebagainya, mungkin untuk tahun ini saya akan mengasih motivasi untuk peserta didik saya. Next. Oke. Ini jenengan tulis di sini. Yang pertama, jawab langsung bareng ya? Jawab langsung mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Berarti jawaban pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Yang kedua hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pada mata pelajaran olahraga. Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi Pak? Padahal disuruh mengelilingi lapangan 2 kali. Kenapa Ibu? Iya, bagaimana Bu Leni? Dia harus bertanggung jawab karena sudah melakukan perbuatan yang salah. Jadi konsekuensinya harus lari mengelilingi lapangan 2 kali. Iya, pintar. Ada lagi Pak Cacep, silakan. Kenapa kok konsekuensi? Itu kebetulan pas pelajaran olahraga dia terlambat, pas pelajarannya lari-lari, jadi dihukum lapangan mengitari lapangan 2 kali. Begitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Leni dan Pak Cecep. Luar biasa sekali jawabannya. Memang seperti itu ya. Meskipun kita menyuruh lari peserta didik lapangan 2 kali, lihat-lihat dia itu kesalahannya di mana. Ngapain gitu ya? Itu. Kita lihat untuk selanjutnya. Nah, ini jawabannya. Hukuman, konsekuensi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Ternyata panjenengan sudah bisa memahami antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kedepannya ya penerapan yang kita lakukan kepada peserta didik pakai cara konsekuensi atau hukuman.
kasih ya. Jadi tergantung kitanya bisa mengolah kata-kata untuk peserta didik kita apa tidak. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Oke, next Pak Cecep. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Mengapa kita kok pakai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, itu alasannya. Kalau keyakinan kelas itu merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Sementara peraturan kelas itu merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik. Kalau peraturan itu wajib dilaksanakan. Kalau kamu tidak dilaksanakan, kamu akan merasa mendapatkan hukuman. Tapi keyakinan itu munculnya dari dalam diri peserta didik, kesadaran diri dalam peserta didik. Jadi mereka itu lebih memahami aku ini kalau mau menjadi kelasku menjadi yang lebih baik, saya ingin menjadi yang lebih baik. Keyakinan apa yang akan saya terapkan di dalam kelas ini? Kalau dulu-dulu kita itu tata tertib ya, pertama tata tertib, terus tata tertib peraturan kelas. Peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas, ya kesepakatan kelas. Sekarang itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas Tidak sama dengan kesepakatan kelas. beda ya. Kesepakatan kelas itu tidak sama dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu kita itu menjalin kesepakatan datang sekolah tepat waktu. Itu juga, tapi tidak ada nilainya di dalamnya situ ya. Kita harus ada nilai di dalam itu. Saya mempunyai tanggung jawab. Nilainya itu adalah tanggung jawab. Kalau saya datang ke sekolah tepat waktu, itu adalah disiplin. Itu merupakan disiplin. Saya membuang sampah sembarangan, dia itu sudah menanamkan ke dalam dirinya. Kalau membuang sampah ke dalam tempat sampah itu merupakan apa, Bu? Nilainya itu. Kalau datang ke sekolah tepat waktu itu kan disiplin. Kalau membuang sampah di tempatnya, pembiasaan? Iya, tanggung jawab. Ya, itu merupakan tanggung jawab. Kalau saya tidak membuang sampah di tempat sampah, maka akibatnya ini akan menjadi kotor. Ngoten nggih? Next. Nah, ini cara merumuskan keyakinan kelas yang kita bikin. Kemarin saya baru saja bikin keyakinan kelas kepada peserta didik. Sebelum saya mempelajari keyakinan kelas, saya pertama kali membuat kesepakatan kelas, Bu. Anak-anak saya ajak membuat kesepakatan kelas. Tapi setelah saya mempelajari keyakinan kelas, saya rubah menjadi keyakinan kelas yang saya bikin. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Di sini, maaf ya tulisannya welik. Kemarin saya membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu saya menggali dari peserta didik ya, menuliskan keyakinan kelas. Setelah itu dari kata-kata larangan-larangan, dilarang, itu kita rubah menjadi kalimat positif. Terus selanjutnya itu membentuk sebuah keyakinan kelas. Ini kemarin yang saya terapkan kepada peserta didik. Alhamdulillah anak-anak juga sudah bisa mengikutinya. Jadi langkahnya menulis, semua siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jenengan gali dari peserta didik apa yang mereka inginkan, keyakinan kelas untuk mewujudkan kelas yang lebih baik. Terus guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting yang sekiranya itu dapat mereka terapkan di dalam kelas tersebut. Terus selanjutnya mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek dan
keyakinan kelas tersebut. Jadi harus sepakat antara panjenengan dengan murid panjenengan, itu harus disepakati. Kalau tidak disepakati, otomatis nanti anak-anak juga tidak akan tumbuh dari dalam dirinya keyakinan kelasnya itu. Next. Ini contoh keyakinan kelas 6, makan di jam istirahat, yaitu bentuknya nilainya menghormati, memperhatikan guru saat menjelaskan, itu juga harus menghormati. Berbicara dengan sopan, sopan santun, tidak bicara kotor, berbicara dengan halus. Terus buang sampah pada tempatnya, ya ini tadi sudah panjenengan merupakan tanggung jawab. Memakai seragam dengan rapi, jadi anak-anak itu sudah mempunyai keyakinan saya harus memakai seragam dengan rapi, baju harus saya masukkan, bajunya atributnya juga harus lengkap, itu merupakan disiplin. Saling menyayangi sesama teman, itu bentuk nilainya adalah kasih sayang, jadi tidak boleh membuli sesama teman, ejek-ejekan. Nah, itu merusak persahabatan itu nanti kalau ejek-ejekan. Next. Ini yang kemarin saya lakukan, menggali ide dari siswa yang saya lakukan, terus menuliskan keyakinan kelas, terus menyepakati keyakinan kelas yang telah kami bikin. Ini adalah dokumentasi yang saya bikin untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Next. Oke. Kebutuhan dasar manusia adalah yang keempat, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan manusia yang harus kita penuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Bertahan hidup, contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini apakah sudah jenengan penuhi? Bukan hanya di sekolah, tapi di rumah. Apakah sudah panjenengan penuhi untuk putra putri panjenengan? Jelas sudah ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Ya, nanti masak di rumah tidak dimasakkan. Ya, itu berarti tidak memenuhi kebutuhan peserta didik. Soalnya ada seperti ini anak. Bagaimana anak-anak? Sudah sarapan hari ini? Belum, Bu. Lah kenapa kok belum sarapan? Iya, berarti itu kebutuhan dari anak-anak kita tidak terpenuhi. Terus rasa kasih sayang dan rasa diterima itu dipedulikan, kerjasama menjadi bagian kelompok, itu contohnya. Terus yang ketiga, penguasaan, harga diri. Harga diri jangan diinjak-injak ya. Terus keinginan untuk dilanggar, memimpin untuk diapa ya? Memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi dianggap ya keinginan untuk dilanggar. Kok keinginan kok untuk dilanggar? Keinginan untuk dianggap. Oh iya, aku kira peserta didik ning kene, aku diperhatikan, tidak dicueki. Ya Pak Maria, Pak Mari juga di sini. Biarpun beliau senior, beliau mampu memberikan contoh untuk kita sebagai senior. Ngoten nggih Pak nggih? Nah, begitu juga anak didik. Anak didik itu ternyata juga mau dihormati, dihargai, Pak. Ojo mbok beno ae anakmu, ya. Ya Pak Hakim ya. Tuh, kalau Pak Hakim itu selalu menghargai anak-anak didiknya itu, ya. Terus selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi anak didik diberi kebebasan. Ternyata di sekolah ini setelah kita gali potensinya, ada yang bisa ahli dalam menggambar. Sudah terlihat kemarin sudah ada bimbingan dari Pak Hakim. Kita melakukan lomba-lomba, terbukti juga kita mendapatkan juara untuk lomba-lomba. Tepuk tangan untuk Pak Hakim.
Hakim atas bimbingannya ya. Kemarin menggalinya potensinya dari peserta didik. Bu, ini ibu yang bisa kaligrafi, ini yang bisa cerdas cermat, ini yang bisa untuk hafalan surat-surat pendek. Dan Pak Kakim bukan sendiri, tapi Pak Kakim juga berkolaborasi sama saya. Tanya, Bu, kira-kira ini bagaimana? Nah, itu langkahnya ya Bu. Jadi segala sesuatu kalau jenengan mau melangkah, monggo jenengan koordinasikan. Kalau ada hubungannya dengan ibu kepala sekolah, langsung kepada ibu kepala sekolah. Ngoten nggih Bu nggih? Insya Allah kalau ibu kepala sekolah itu selalu mendukung. Kalau nanti hubungannya pada guru kelas, Pak Ari contohnya guru olahraga, hubungannya sama guru kelas, silakan koordinasi sama guru kelas. Lanjut untuk selanjutnya. Nah, posisi kontrol guru itu ada penghukum, membuat merasa bersalah, ada teman, ada manajer. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira jenengan ini masuk dalam posisi kontrol yang mana? Ya, kira-kira jenengan masuk posisi kontrol yang mana? Ayo, kira-kira. Yang mana Pak Teteh? Oh, manajer. Ada lagi? Penghukum, Bu Lilis. Pemantau, Bu Leni. Kelihatannya teman, Bu Suci. Teman, Pak Kakim. Pemantau, Bu Dua. Pemantau, kalau Ibu pemantau, Pak Mari. Sebagai penilai. Berarti itu yang ada di dalam diri panjenengan semuanya, ya. Next, kita kupas tuntas untuk kasus ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai guru, sebagai penghukum. Coba jenengan baca ini. Kalau sebagai penghukum, Pak Ari, kalimatnya jenengan lah sebagai penghukum. Ini ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jajal kesini jenengan monggo. Ayo, kalau jenengan ini berada di posisi penghukum, kalimatnya jenengan ini yang jenengan ucapkan kepada peserta didik itu bagaimana? Nadanya bagaimana? Kenapa kamu hari ini nggak pakai seragam? Mana seragam kamu? Ini itu peringatan terakhir. Besok harus pakai seragam. Oke, sip. Terima kasih. Ayo, kenapa hari ini kamu terlambat? Ayo, lari 2 kali putaran. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Itu biasa Bapak Guru olahraga. Sekarang ada yang membuat merasa bersalah. Ada yang bisa mengekspresikannya ini. Tidak ada ya tadi yang membuat merasa bersalah. Tidak ada. Oh, saya ini berarti ya. Kalau ini saya gini. Sudah berapa kali kamu diberitahu, tapi kenapa selalu membuat ibu kecewa, ibu sedih? Itu adalah membuat merasa bersalah. Bagaimana kalau Bu Kasih pantas tidak membuat merasa bersalah? Enggak, kalau membuat merasa bersalah itu anaknya itu merasa bersalah, Bu. Dia itu jadi kita harus secara halus menyampaikannya. Cecep, kamu apakah tega membuat saya seperti ini? Saya sakit sekali kalau kamu berbuat seperti itu. Itu adalah membuat merasa bersalah. Ngaten nggih, Bu ya? Terus kalau membuat teman-teman sapa mau Bu Leni? Ayo sini Bu Leni. Ayo Bu Leni. Kalau panjenengan sebagai teman bagaimana nadanya? Ayo coba. Mana ini muridnya? Ayo muridnya maju sini.
ikuti aturan sekolah. Ya sudah, kalau sekarang melanggar, besok jangan diulangi lagi ya. Oke, tepuk tangan luar biasa sekali. Ya, jadi seperti itu ya kita kalau sebagai guru. Terus sebagai pemantau, tadi siapa yang pemantau? Bu Lilis, ayo Bu Lilis. Ayo kata-katanya bagaimana coba? Ya sana, monggo pergi Bu. Ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Beli atribut upacara ya, dan tolong jangan diulangi lagi. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan. Sekarang sebagai manajer Pak Cecep. Ini Pak Cecep sebagai manajer. Sana mic-nya, mic-nya ambil. Ya, sebagai manajer. Nggak. Boleh nggak kita pakai kekerasan? Ayo. Manajer berhubung ini manajernya halus loh Bu. Iya. Bagaimana Pak? Coba. Kamu tahu nggak kesalahanmu di mana? Asik. Dari peraturan-peraturan kemarin ada itu kesalahanmu di mana. Nah, ini kalau tahu kesalahanmu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Nah, Ya. kalau besok-besok diperbaiki ya. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih. Dia kan pantas jadi bapak manajer ya ternyata. Baik, kita lihat untuk jawabannya selanjutnya. Nah, ini nanti kita akan di posisi kontrol yang di mana kita posisi kontrolnya. Baik ya, ternyata Bapak Ibu itu luar biasa sekali. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pemantau, teman, ada yang sebagai merasa bersalah, ada yang sebagai manajer. Tapi pada kenyataannya yang kita lakukan di sini, kalau kita menghadapi peserta didik itu kita sebagai manajer, ya. Nah, kita sebagai manajer kebanyakan itu, ya. Kalau mungkin penghukum itu yang keras-keras itu, karena biasa mendisiplinkan peserta didik. Ya, lanjut. Nah, ini posisi kontrol, apakah aku jenengan itu di posisi yang mana? Kamu tidak benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira jenengan di posisi yang mana ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Oke, kita tampung jawabannya. Merasa bersalah. Next. Oke. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apa? Teman. Oke, kita tampung teman. Next. Sanksi atau kuensinya apa? Tahukah kamu? Tahukah? Sebagai apa? Manajer. Oke, next kita tampung. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ini? Manajer. Berarti apa tadi yang pertama? Merasa bersalah, terus teman, terus ketiga apa? Kira-kira balik Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pertama ini. Ini pertama. Ini pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu enggak. Ayo. Ada apa tadi? Manajer, teman, pemantau. Terus apa nih? Ini pemantau. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Next, sanksi atau kuensinya apa? Tahu kan? Manajer. Next, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Nah, yang tadi apa kira-kira? Yang keempat, sanksi atau kuensinya apa? Tahu
ketiga teman. Yang ketiga keempat pemantau, betul sekali. Yang kelima adalah manajer. Ini adalah jawabannya. Berarti panjenengan sudah menguasai ya. Jenengan itu ada di posisi yang mana? Kalau saya bersikap seperti ini, saya berarti sebagai penghukum. Kalau saya bersifat seperti ini, saya sebagai manajer, saya sebagai teman. Kalau kelas 1 itu biasanya identik sama ngomong, alus-alus, berarti identik sebagai apa Bu Leni? Teman ya. Lanjut, next. Bisa kolaborasi dengan manajer atau dengan pemantau bisa. Iya, bisa kolaborasi dengan pemantau ataupun manajer. Jadi itu posisi kontrol yang jenengan terapkan kepada diri panjenengan semuanya ketika menghadapi seorang peserta didik. Next. Oke, selanjutnya adalah restitusi segitiga. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3. Next. Yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, gak ketok meripatu. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Ini tujuannya adalah untuk menangani peserta didik ketika peserta didik itu mempunyai sebuah kasus atau sebuah permasalahan. Ini segitiga kita terapkan menggunakan segitiga restitusi. Next. Menstabilkan identitas. Pernyataannya seperti ini. Membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi langkah pertama yang panjenengan lakukan kepada peserta didik itu adalah menstabilkan identitas. Manusia tidak ada yang sempurna. Terus kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Terus yang selanjutnya, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas. Ini contoh kalimat yang saya bikin, jenengan bisa menjabarkannya lebih luas lagi. Terus next, validasi tindakan yang salah. Monggo ada yang mau membaca pernyataannya Pak Kakim. Saya belum mendengar suaranya Pak Kakim. Terima kasih. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di bawah ada beberapa pernyataan. Pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Terus pernyataan yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Yang keempat dan terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Oke, luar biasa sekali. Itu adalah intonasi yang kita ucapkan ketika kita menghadapi peserta didik. Jadi tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan hati. Mereka akan merasa tersentuh. Next. Menanyakan keyakinan. Monggo Pak Mari, pernyataannya dibaca. Saya mau dengar suaranya Pak Mari. Oke, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk pernyataannya, yang pertama, sebagai keluarga dalam kelas, apa yang kita yakini. Selanjutnya, nilai apa yang telah kita sepakati. Dan yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu. Dan yang terakhir, pernyataannya adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa. Oke, terima kasih. Itu adalah luar biasa. Pak Mari sangat
menginspirasi kita semuanya dan juga memotivasi kita semuanya. Terima kasih. Itu adalah contoh keyakinan kelas yang kita terapkan kepada peserta didik ketika kita menangani masalah kepada peserta didik. Jadi kita jangan menjustis, kamu bersalah, kamu harus ini, dan ini. Next, ini adalah video cara menangani kasus dengan segitiga restitusi. Mungkin tidak bisa diputar ya Pak ya, karena ini videonya dalam bentuk PDF. Ya, tidak bisa diputar. Jadi kemarin itu saya kasih gambaran saja, menangani kasus anak yang terlambat sekolah, sering terlambat ke sekolah. Saya bertanya kepada peserta didik saya yang bernama Chelsea, kenapa kamu kok terlambat sekolah? Karena saya itu tidak dibangunkan ibu, Bu. Terus, loh kenapa kok tidak dibangunkan ibu? Itu ibu lupa, saya juga bangunnya kesiangan. Terus saya tanya, saya gali terus, kenapa kamu kok bangunnya kesiangan? Saya tidurnya malam Bu, kemalaman. Loh kok tidurnya sampai malam? Kamu kenapa kok tidurnya sampai malam? Karena saya itu tidak bisa tidur, jadi saya main game Bu. Dan kalau saya lapar, saya suka bikin mie. Oh pantesan kamu mengembang, saya gitu kan itu Mbak Chelsea. Ya, Ibu tahu kamu itu bersalah. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Jadi kita itu bagaimana untuk memperbaikinya. Terus sekarang Mbak Chelsea, upaya apa yang akan kamu lakukan ketika kamu itu mempunyai kesalahan? Saya nanti akan menyalakan alarm Bu sebelum tidur. Bagus, itu merupakan solusi yang baik untuk Mbak Chelsea. Kedepannya Mbak Chelsea akan bagaimana? Ya, saya akan lebih mematuhi keyakinan kelas yang telah kita bikin Bu. Jadi saya akan berangkat pagi dan juga lebih bangun pagi. Baik, terima kasih Mbak Chelsea. Dan tolong nanti jangan diulangi lagi ya. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang kita berikan kepada peserta didik. Next. Yang penutup yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama terapkan disiplin positif sekolah di sekolah kita ini agar menjadikan peserta didik kita menjadi peserta didik generasi emas, generasi milenial, dan bisa membangun bangsa Indonesia dengan